Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apakah kalian tahu bagaimana ajaran Hindu pertama kali muncul di dunia ini? Dan bagaimana India bisa menjadi negara dengan agama Hindu terbesar di dunia? Hari ini, kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu yang begitu kaya. Mulai dari peradaban awal yang melahirkan ajaran-ajarannya, hingga pengaruh besar yang dimilikinya dalam membentuk kebudayaan global. Agama Hindu bukan hanya tentang ritual atau festival, tetapi tentang cara hidup, filosofi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam semesta, dan cara mencapai pencerahan atau moksha. Ayo, ikuti saya dalam menjelajahi perjalanan panjang sejarah Hindu dari masa kejayaannya di India kuno hingga pengaruhnya yang masih terasa di dunia modern. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Peradaban India, yang dikenal sebagai salah satu yang tertua di dunia, memiliki akar sejarah yang sangat dalam. Sekitar 2500 sebelum Masehi, di sepanjang lembah Sungai Indus, berkembang peradaban yang sangat maju, yang menciptakan kota-kota besar seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban ini memiliki sistem tata kota yang luar biasa dengan jalan-jalan yang teratur, sistem sanitasi yang canggih, serta adanya pembagian pekerjaan yang terstruktur. Walaupun masih banyak misteri yang belum terungkap tentang mereka, kita dapat melihat bahwa masyarakat pada masa itu sudah mengenal spiritualitas dan pemikiran yang mendalam, meskipun belum bisa dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk agama mereka. Namun, agama Hindu seperti yang kita kenal sekarang ini mulai terbentuk setelah kedatangan bangsa Arya ke India sekitar 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya datang dengan bahasa dan budaya mereka yang berbeda, dan salah satu kontribusi terbesar mereka adalah penyebaran Weda, teks suci Hindu yang menjadi dasar ajaran spiritual di India. Weda berisi himne dan puji-pujian untuk berbagai dewa dan dewi yang dipandang memiliki kekuatan besar dalam mengatur alam semesta. Para pendeta Arya, yang dikenal sebagai Brahmana, memimpin ritual-ritual ini dan ajaran mereka mulai membentuk fondasi spiritual agama Hindu yang kemudian berkembang pesat. Dengan kedatangan bangsa Arya ini, munculnya ajaran baru juga terjadi melalui kitab-kitab Upanishad yang mulai ditulis sekitar 800 sebelum Masehi hingga 200 sebelum Masehi. Di dalamnya, para pemikir besar Hindu menyampaikan konsep-konsep mendalam mengenai kehidupan, alam semesta, dan tujuan hidup manusia. Salah satu ajaran utama yang ditemukan dalam Upanishad adalah konsep Brahman, kekuatan ilahi yang bersifat tak terlukiskan dan tidak terhingga. Menurut ajaran ini, setiap individu memiliki Atman atau jiwa yang sebenarnya adalah satu dengan Brahman. Inilah ajaran dasar tentang kesatuan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Dengan berkembangnya ajaran ini, agama Hindu mulai memperkenalkan konsep reinkarnasi, yaitu kepercayaan bahwa jiwa manusia tidak mati, tetapi terlahir kembali dalam bentuk lain. Proses ini dikenal dengan nama samsara, dan untuk keluar dari siklus ini, seseorang harus mencapai pembebasan atau moksha. Moksha dicapai melalui pencapaian kesadaran spiritual yang tinggi, pengendalian diri, dan pemahaman yang mendalam tentang kenyataan sejati. Seiring berjalannya waktu, agama Hindu semakin diperkaya oleh berbagai aliran filsafat yang lebih terperinci. Dua teks besar, Mahabharata dan Ramayana, menjadi dua kisah epik yang tidak hanya menggambarkan petualangan heroik, tetapi juga mengandung ajaran moral yang sangat dalam. Mahabharata, dengan cerita perang besar antara Pandawa dan Kurawa, mengajarkan tentang pertempuran batin antara kebaikan dan kejahatan, serta pentingnya menjalankan dharma, kewajiban moral seseorang. Sementara Ramayana, yang menceritakan perjalanan Rama untuk menyelamatkan istrinya, Sita, mengajarkan tentang kesetiaan, keberanian, dan keadilan. Pada abad ketiga sebelum Masehi, di bawah kepemimpinan Raja Ashoka dari kerajaan Maurya, agama Hindu mengalami perubahan besar. Meskipun Ashoka awalnya dikenal sebagai penguasa yang brutal dan penuh kekerasan, ia mengalami perubahan spiritual setelah perang besar di Kalinga yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Setelah pertempuran itu, Ashoka beralih ke agama Buddha dan berusaha menyebarkan ajaran ini di seluruh India. Meskipun demikian, ajaran Hindu tidak hilang begitu saja. Bahkan pada masa ini, banyak kerajaan Hindu yang berkembang
dan menyebar di seluruh India, serta memperkenalkan seni, sastra, dan arsitektur Hindu yang sangat kaya. Kerajaan Gupta yang muncul pada abad ke-4 hingga ke-6 Masehi dikenal sebagai zaman keemasan Hindu. Pada masa ini, seni, sastra, dan filsafat Hindu berkembang pesat. Ramayana dan Mahabharata semakin digemari, dan di samping itu, banyak karya seni dan patung-patung dewa-dewi Hindu yang menghiasi kuil-kuil di seluruh India. Selain itu, pada periode ini, aliran-aliran filsafat Hindu seperti Sankhya, Yoga, dan Vedanta berkembang dengan sangat pesat, memperkenalkan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Namun, pada abad ke-12, dengan kedatangan pasukan Muslim ke India, agama Hindu menghadapi tantangan besar. Banyak kuil Hindu dihancurkan, dan kerajaan-kerajaan Hindu terpecah oleh serangan-serangan dari luar. Meskipun demikian, ajaran Hindu tetap bertahan dan bahkan berkembang di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan kecil yang tetap setia pada tradisi Hindu. Pada abad ke-18, dengan kedatangan Inggris di India, agama Hindu mengalami tekanan besar karena perubahan dalam struktur sosial dan budaya akibat penjajahan. Namun, Hindu tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit kembali melalui gerakan reformasi yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Swami Vivekananda. Dengan berakhirnya era kolonialisme Inggris, Hindu kembali muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah kemerdekaan India pada 1947, agama Hindu kembali memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan identitas nasional. Hari ini, dengan lebih dari 1 miliar pengikut, agama Hindu tetap menjadi agama terbesar ketiga di dunia dan memiliki pengaruh yang sangat besar di banyak aspek kehidupan, baik di India maupun di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, agama Hindu telah menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan yang dihadapi dunia modern. Pada abad ke-20 dan ke-21, agama Hindu tidak hanya berkembang di India, tetapi juga telah menyebar ke seluruh dunia. Di luar India, umat Hindu membentuk komunitas-komunitas yang semakin besar, dengan pusat-pusat kebudayaan dan tempat ibadah yang menjulang di berbagai negara. Kota-kota besar di seluruh dunia, seperti New York, London, dan Sydney, kini memiliki kuil-kuil Hindu yang ramai dikunjungi oleh umatnya, yang bukan hanya berasal dari India, tetapi juga dari berbagai latar belakang budaya. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi agama Hindu di zaman sekarang adalah globalisasi. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, umat Hindu yang tinggal di luar India semakin mudah untuk tetap terhubung dengan tradisi dan ajaran mereka. Lewat media sosial, internet, dan aplikasi digital, umat Hindu dapat mengakses berbagai teks suci, mengikuti ceramah-ceramah keagamaan, dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan secara virtual. Ini adalah salah satu cara di mana agama Hindu tetap hidup dan berkembang meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Namun, meskipun agama Hindu tetap terhubung dengan masa lalu, ajarannya juga mengalami evolusi. Banyak penganut Hindu kini menggabungkan ajaran agama dengan kehidupan modern mereka yang serba cepat. Praktik-praktik seperti yoga dan meditasi yang berasal dari tradisi Hindu kini semakin populer di kalangan orang-orang yang mencari cara untuk mengelola stres, meningkatkan kesehatan mental, dan mencapai kedamaian batin. Yoga, misalnya, telah menjadi fenomena global yang melampaui batas-batas agama dan kini dipraktikkan oleh orang-orang dari berbagai agama dan budaya. Selain itu, ada juga perkembangan dalam cara umat Hindu memahami konsep-konsep tradisional mereka di dunia yang semakin modern ini. Misalnya, ajaran tentang karma dan reinkarnasi yang pada dasarnya mengajarkan tentang sebab akibat dan perjalanan jiwa kini dipahami dengan lebih kontemporer sebagai cara untuk memahami tanggung jawab moral kita terhadap sesama manusia dan alam semesta. Banyak umat Hindu saat ini yang lebih menekankan pada kehidupan yang berkelanjutan, keberlanjutan ekosistem, dan upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari menjalankan dharma mereka, kewajiban moral mereka terhadap dunia. Di India, agama Hindu tetap berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Festival-festival besar seperti Diwali, Holi, dan Navaratri tidak hanya dirayakan dengan semangat keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya yang sangat penting bagi masyarakat India, baik yang tinggal di India maupun yang berada di diaspora. Diwali, misalnya, bukan hanya dirayakan sebagai festival keagamaan, tetapi juga sebagai perayaan cahaya yang mengalahkan kegelapan, yang mengajarkan umat manusia untuk menanggalkan kebodohan
dan ketidaktahuan menuju pencerahan. Selain itu, banyak tokoh-tokoh spiritual Hindu modern yang telah mempengaruhi dunia internasional. Salah satunya adalah Sri Sri Ravi Shankar, seorang guru spiritual dan pendiri Art of Living yang mengajarkan teknik-teknik meditasi dan kebijaksanaan Hindu untuk membantu orang mencapai kesejahteraan mental dan emosional. Beliau mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual, serta cara hidup yang damai dalam kesederhanaan. Sejarah Hindu bukan hanya kisah tentang ajaran agama, tetapi juga kisah tentang ketahanan, kebijaksanaan, dan transformasi. Dari zaman kuno hingga saat ini, Hindu tetap menjadi sumber cahaya bagi umatnya, membimbing mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Ajarannya mengajarkan kita untuk selalu mencari kebenaran, hidup dengan integritas, dan menerima segala perbedaan dengan hati yang lapang. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sejarah Hindu dan betapa besar pengaruhnya terhadap peradaban dunia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan cara like, share, dan subscribe. Setiap dukungan dari Anda berarti bagi kami, dan semoga kebaikan yang Anda berikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.